Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa ba'd. Wahaikum bitahiyat wassalaman Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan yang tiada hingga bisa bersama dalam rangka taqarrub kepada Allah, mengisi waktu kurang lebih 1 jam lebih, dan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saat ini kita gunakan untuk ibadah, untuk bersama-sama mengkaji sesuatu yang mudah-mudahan menjadi cahaya dalam kehidupan kita insya Allah. Apalagi secara khusus kita bersiap untuk menyambut Ramadan. Kemarin disebutkan kalau para sahabat menyambut Ramadannya 6 bulan sebelumnya, kita 2 bulan sebelumnya, paling tidak ya. Sudah mulai dibicarakan tentang persiapan Ramadan begitu. Kalau kemarin secara umum apa itu persiapan Ramadan, kalau sekarang saya ingin mengkhususkan untuk para ibu. Berlimpah pahala bagi rumah tangga di bulan Ramadan dalam rangka memaksimalkan amal soleh. Ya, jadi biar sedikit sekali gitu kan, hal-hal yang jadi lagonya. Sedikit sekali hal-hal yang mungkin tidak dicatat sebagai amal saleh. Bahkan tidurnya, bagaimana meniatkan agar tidurnya menjadi ibadah. Ya, begitu. Ini Kang Dodoy bungan teu ngalebetkeun foto sim kuring jadi ngada foto sorangan gitu. Ini waktu masih muda, Bu, masih di bawah 100 kilo. Baik, saya akan ulangi kembali persiapan Ramadan seperti apa, ya. Sebab di sini disebutkan kalau Ramadan atau amal saleh disebutnya fastabiqul khairat, artinya Ramadan adalah berlomba kebaikan. Dan lombanya kalau boleh disebutkan festival tingkat dunia. Ya. Olahraga tingkat dunia disebutnya olimpiade. Dan yang mengikuti olimpiade adalah juara-juara di bidang tertentu. Juara bulu tangkis Indonesia ikut olimpiade. Juara bulu tangkis Denmark ikut, juara bulu tangkis Cina ikut. Anu juara RT mah teu meunang. Nah, eleh gitu ya. Nah, oke, apa saja kita akan lihat di sini persiapan menyambut Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Sini aja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Bulan kemarin dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan, fastabiqul. Maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang pertama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TV, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nah, misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nah, ada cerita. Nah, kalah. Karena kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima gak? Nggak diterima, karena ini hanya khusus
Pemain papan atas. Sekarang kita tanya nih diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan, jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak ada apa? 3 kilometer keluar kelam gitu, nggak bisa. Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Kalau kita nggak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih ini, kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin, apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Nah, begitu juga kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangan kan baca, musafnya kita lupa dari mana. Di mana musaf gue ya? Kalau Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah kayak gitu. Nggak bisa nih, nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Quran, tingkatkan tempo qiyamul, perbanyak puasa Ramadan. Makanya ada heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam. Kan pemanasan. Nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mau kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan nggak bisa 5-10 menit. Akhirnya tarawih lewat Isya di rumah, kan gitu kan? Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu. Hati-hati hadirin sekalian. Ramadan berat. Dan terbukti loh fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti klimaksnya sholat subuh pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa main konsentrasi. Ini dirapatkan oleh Allah SWT. Pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan. Nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat. Anda semangat ibadah 1 Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin fit and good kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Baik. Masya Allah ya. Ini mengulang kembali pemanasan atau persiapan yang harus dilakukan. Ini semakin lebih tegas lagi. Karena kita ingin mencapai derajat takwa, meningkat ya. Ingin la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun gitu kan. Bahasa sederhananya naik kelas. Kisaran berapa menit? Jam 8 beres, 8 lebih 5 beres. Sekarang mau naik. Pilih imamnya agak sedikit panjang. Imam baca Al-Qurannya. Tapi kalau sholat sendiri tarawihnya.
Nisa 85 khususnya gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yashfa' syafa'atan hasanatai yakul lahu nasibum minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atai yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Kalau dalam hadis sebutkan man sana sunat orang yang sebanyak itu, maka kebaikan itu dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Syafaatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan syafaat, apa syafaat? Dalam dirinya pertolongan, bantuan yang menyebabkan orang lain bisa berbuat baik. Niscaya ia akan memperoleh kebaikan pahala pula darinya tanpa dikurangi sedikit pun dari yang bersangkutan. Begitu. Ini landasan saya kenapa membuat judul ini, ya. Para ibu nanti akan mempersiapkan segala macam untuk keperluan anggota keluarganya. Berapa banyak di rumah? Ada 3 orang, ada 4 orang, maka 4 orang itu semuanya bermuara ke ibu pahalanya. Ya, insya Allah. Tapi bagaimana caranya? Sebab kadang-kadang bukan dapat pahala, lewat semua. Nyiapkan sahurna bari baud. Minyak goreng, atau seperti apa gitu, atau misalnya apalah, sehingga ketus yang muncul bukan niat baik, malah ngedumha. Pan Ramadan bu ini teh gitu kan. Nah makanya dengan persiapan sekarang minimal besok bu, ini sekarang buat tanggal 22 Rajab, kalau Rajabnya 29 maka kita mulai di hari Jumat tanggal 1-nya, ya. Maka silakan mulai dari sana. Baik, kita mulai. Perempuan dan laki-laki memiliki proporsi yang berbeda dalam hal ibadah. Oleh karena itu, mengapa perempuan memiliki tanda kutip hari libur dalam menjalankan ibadah wajib? Setidaknya seminggu atau lebih dalam sebulan, ibadah-ibadah wajib yang berubah hukumnya menjadi haram jika dilakukan pada kesempatan itu. Biasanya ibu yang mohon maaf belum punya ilmunya, kadang-kadang jam 5 lebih 20 datang bulan. Terasa kok seperti lebar begitu ya. Allahu Akbar. Betul, kalau begitu sikapnya maka tidak ada kebaikan. Ya, tapi kalau ibu mengatakan, ya Allah, aku ridho dengan takdirmu. Ya, aku ridho dengan takdirmu. Maka kemudian segala kebaikan yang pernah dilakukan pada saat bersih, pada saat ibu sakit, katakanlah sakit, teteh sakit, maka tetap mendapatkan pahala. Tapi dengan catatan ikut. Hanya tidak ikut puasanya, tidak ikut sholatnya. Begitu. Nanti kita akan bahas ya. Dalam momentum Ramadan, sering dengan puasa sebulan penuh. Peluang pahala bagi perempuan sangatlah melimpah. Bapak bisa pula di akhir-akhir ya, sudah tidak lagi tidak lapar lagi begitu ya, reksa kata kuncinya deh, ibu dengan penuh cinta rumah akan bermuara cinta dengan keikhlasan, dengan keridhaan. Kita tidak gudangkeun, hara rese dua gitu kan. Kita tidak urusan dengan anak perempuan yang hanya kebantuannya makan aja. Masakna mah kumama. Mah, engkau lah segalanya, pret cek mama teh. Dan nyanyi ku mama, segalanya teh mama jadi pembantu. Jangan ya, insya Allah. Tapi sekali lagi ibu dengan cinta, dengan keikhlasan, Allah semua akan muncul. Dan bahkan bisa jadi akan menjadi pelajaran buat anak-anak tercintanya, insya Allah. Ya. Sekali lagi, ini kata kuncinya dengan penuh cinta, membantu semua aktivitas rumah, yang ujung pahalanya adalah bermuara ke ibu. Apa saja kebaikan itu? Nah, kita akan lihat
dari mulai subuh ya, dari mulai bangun. Apa saja kebaikan Ramadan yang dapat diraih oleh para ibu atau perempuan? Selain amalan pribadi atau amalan masing-masing, silakan ya. Dari mulai bangun tidur dan seterusnya kita akan lihat nanti. Baik, ini dia. Yang atau paket ya. Apa kenapa akan menjadi kebaikan buat ibu? Ada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Qamal SAW, tasaharu fa inna fis sahur barokatan. Lakukanlah oleh kalian sahur karena sesungguhnya dalam sahur ada kebarokahan, ada kebaikan. Kalau kaitan sahur itu hanya makan saja, tidak akan disebut barokah. Udah paling-paling persiapan makan agar kuat gitu kan. Tapi Allahu Akbar, kenapa di sahur? Nah, kita akan buka apa saja paketnya, lihat. Pertama, ibu bawa sekalian, Allahu Akbar, apa lagi di hari pertama, saya pernah menemukan satu keterangan, begitu kita bangun dan menginjakkan kaki di tanah, di kamar kita, maka tanahnya menjerit. Ya Allah, aku diinjak oleh orang yang saum. Ampuni orang-orang ini, satu. Ketika kita ke jamban untuk wudhu, di hari pertama itu air, Allahu Akbar, wallahu alamnya, ini kan ada keterangan. Air itu menjerit kepada Allah, ya Allah, aku digunakan untuk orang yang saum Ramadan. Ampuni dosa-dosanya. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Satu, udah kebaikan. Ya, kenapa disebut barokah? Yang kedua, masih yang pertama, bangun ya, sudah nginjek kaki, atau bangun bahkan begitu wake up. Karena wake up ada get up. Kalau wake up, buka mata, gitu kan? Lihat jam, 2:30 atau jam 3, ada doanya. Mungkin sudah pada hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma gfirli. Ustaz Arif Ilham pernah menyampaikan ini. Maka dosa-dosa kita belum sholat, belum wudhu, sudah diampuni Allah. Tuh, sudah kebaikan tuh. Halo, ibu sudah begitu belum? Allah hokna masih gak encan. Doanya sudah bisa. La haula wa la quwata illa billahil azim. La ilaha illallah hadahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Satu. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kemudian baru quwata illa billahil azim faghfirli. Ya begitu. Maka dosa-dosa kita sebelum sholat, sebelum apa-apa, karena waktu dizikir kepada Allah. Di luar Ramadan, di tempat diikat dengan baca doa yang tadi, lepas ikatan satu. Begitu. Makanya sejak sekarang bu persiapannya ya, ukur bangun, kemudian sholat, wudhu, sholat, dan seterusnya, kemudian masak, itu butuh waktu berapa menit? Cukup 30 menit? Rasanya enggak. Oke, hari besok, sekali lagi, boleh kalau mau, masih besok tanggal 29 Rajab, saum terakhir, ya kalau boleh, nanti Sya'ban apalagi? Ya, Sya'ban Rasulullah sangat banyak melakukan saum sunat. Ada bahkan yang menyebutkan Senin Kemisnya, ya 14, 15-nya, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu, saum Sya'ban Rasulullah. Ya, nanti silakan dicari keterangannya, Bu ya. Sekali lagi, bangun sudah kebaikan. Ya. Kemudian lihat jam, mudah-mudahan cukup untuk ke jamban dan kemudian berwudu. Maka dengan wudu itu ikatan setan yang kedua putus. Dan wudunya pernah saya sampaikan, wudu yang ihsan. Apa wudu yang ihsan? Wudu yang ketika kita melakukannya seolah-olah Allah mencerong. Dan kita langsung ke Allah. Begitu ngumbah tangan, ya Allah, jadikan tangan ini tangan berkah. Jangan kau jadikan tangan yang sial. Begitu basuh wajah, ya Allah, jadikan wajah ini wajah yang bersinar. Jangan wajah yang suram, apalagi gelap. Ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang berkah ketika mengusap tangan kanan, kemudian ketika kiri, ya Allah, jadikan tangan ini jangan jadikan tangan yang sial.
Sambil lihat air yang menetes dari jari-jari kita. Kata Rasulullah, lihat, air yang menetes itu membawa serta dosa-dosanya. Masya Allah. Maka ke anak-anak kita ajarkan, Bu ya, jangan kecepak-kecepak. Apalagi gini. Busuk tangannya gitu. Telinganya gini. Ya, memang ada fikih yang membolehkan begitu. Tapi kalau kita mau sekaligus, ya cuci telinga, ya bersihkan telinga. Maka dikorek-korekkan gitu. Ini dikit. Allahu Akbar, ada satu penelitian. Meskipun dikorek-korek begitu, simpul-simpul saraf di tubuh kita ada di telinga. Sudah sampaikan senam telinga, Bu? Belum? Belum? Aduh, ketinggalan deh. Ya, bolehlah. Ini bohongan ya, karena telinga ngarah tuh. Kayak usia 60 tahun, untuk gitu. Mudah-mudahan ya. Dan cara dijemel-jemel, Bu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tahan, kau dibanting. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tong duga disada, nyeri. Cekap. Dan bunyi itu Kak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu. Tutup. Tiga. Kita tutup. Alhamdulillah. Tutup. Ilahi Allahu Akbar. Tutupkan. Itu ke berapa, Bu? 1, 2, 3. Yang keempat, buka tangannya. 2, gitu. Sama pakai ini. Kemudian putar-putar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar. Kemudian ke Allah, alhamdulillah. Allahumma afi. Allahumma afi. Di ujung hak di alis 1, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Insyaallah, beng. Tunuh, Bu. Jam 2 gugahna tetunuh deui. Senamanya catacan ka jaman teh. Kalau Ibu benjeng-benjeng 1 ya. Ngarah teh hiji 2 tilu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar, tanda rakatan. Allahu Akbar, mau 3 kali boleh diulangi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar. 1. Yang kedua ditutup-tutup 1, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar. Yang ketiga tutupkan bawahnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar. Dan yang terakhir tangannya dibuka, gosokkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar. Ke belakang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar. Doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Maka senam. Aya nu kitu Bu, senam gitu atau gitu-gitu. Bangga lah eta namanya pemanasan. Satacan bade beraktivitas. Ikatan yang paling kuat yang ketiga baru putus ketika salat sunat 2 rakaat. Kan tos witir, kan tos tarawih, mangga tetap ya. Bade syukrul wudu, mangga aya sunnahna. Ya, bade tahajud kitu naon? 2 rakaat minimal. Ya, mangga ngan ulah aya witir 2 kali dalam 1 malam, itu dia. Ya, jadi putuslah ikatan setan. Yang ketiga yang paling terakhir adalah dengan ibadah salat. Apalagi kalau kemudian di jam 3 itu adalah saatnya malaikat turun ke bumi. Di sanalah kemudian kita bisa menjerit kepada Allah. Silakan sampaikan apa keluh kesah kita kepada Allah di bulan Ramadan. Saat mungkin bapaknya masih tidur, anak-anak masih tidur, tapi ibu sudah bangun. Luar biasa. Mana sih Yayang? Yangnya? Mudah-mudahan.
Kalau ibu sampai nangis cikelak panona karena pipi bapakna teh. Izinin ya. Allahu Akbar. Silakan. Saat di mana malaikat lungsur ke ibu, jangan langsung ke dapur. Ini pahala melimpah di waktu sahur nih. Ya. Makanya dihitung kira-kira butuh waktu berapa menit nih untuk bisa ke sana. Ya kalau bangunnya jam 4 ya kesiangan tuh. Gitu kan? Biasa jam 4 itu kan masih subuh ya, jam 4 kene. Di bulan Ramadan kesiangan. Oke, paketnya sekali lagi berwudu ya, kemudian salat, berdoa, baru kemudian silakan menyiapkan makan sahur. Allahu Akbar, lebih indah Bapak yang memimpin doa sebelum makan. Bapak. Saya iri dengan kebiasaan orang-orang sana yang tidak mau makan, dia begini. Belum berani makan. Sebelum dipimpin doa, tangannya begini. Kita menjangan, kita buka. Dan Bapak yang memimpin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah. Jadi Pak, mana? Saya tuh sudah disuk-suk sidung-dung miangan rezeki teh. Tapi iya nu tiasa dihadirkan kau pun bojo sareng kau pun anak. Dengan kadi tanggal 28 mah tablet proma. Nanaon beak. Allahu Akbar, tapi ya Allah, ingin rasanya ini menjadi kekuatan buat anak-anak kami melaksanakan ibadah. Begitu Bu, Bapak ya. Bapak yang mimpin itu anak Pak, lihat ke kita. Ya Allah, nah hatena, alhamdulillah punya Bapak yang soleh. Mulai mau celebok, Dek, tos doa tasan. Allahumma barik lana. Nah, hubungan Bapak atau Ibu natara gitu ya. Nah, mangga nyangakeun lah. Ya, nyangakeun dipimpin. Mangga hari pertama kesananya mungkin sudah terbiasa. Tapi hari-hari pertama tunjukkan, terutama pada anak-anak kita, link antar kita dengan Allah. Ini akan luar biasa. Maka makannya silakan menjadi keberkahan ya. Diukur misalnya berapa menit, 20 menit cukup, atau 10 menit, atau 15 menit, silakan diukur. Sehingga setelah makan selesai, ada satu paket lagi dalam paket sahur, yaitu sempatkan baca Quran. Kenapa? Karena hadisnya ketika para sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, antara makan kami dengan sholat subuh itu berapa lama? Kata Rasul kurang lebih, ya seseorang baca Quran 50 ayat lah gitu. Itu baca Quran 50 ayat jelas. Tapi kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan 10 menit. Baca Quran yang mana? Ibu sibuk kukumah gitu ya. Mun Mbak Bu, jangan dulu kukumah Bu. Meskipun kukumah juga amal saleh, tapi ada yang lebih urgent dari itu apa? Baca Quran. Jangan itu dah. Sempatkan minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Ada paket subuh itu baca Quran. Minimal sebelum azan subuh. Sudah begitu belum Bu? Belum deh. Allahu Akbar. Ya rata-rata karena tidak dengan ilmu ya. Apalagi Allahu Akbar bercermin dari ibunya Abdul As-Samad. Sekali lagi dia tidak mau masak kecuali dia dalam keadaan berwudu. Hatta meskipun dia sedang haid sekalipun tetap berwudu. Karena dia sedang berwudu. Maka berwudu itu tidak menghilangkan hadas. Tidak. Tetapi kebiasaan itu akan tetap mengocorkan pahala. Begitu. Ya, beda tipis dengan yang tidak punya ilmu. Sama masaknya, sama ngajak makannya, tapi nilainya di hadapan Allah sangat berbeda. Allahu Akbar. Ya, baru paket terakhir dari sahur adalah sholat subuh. Mudah-mudahan bisa berjamaah untuk laki-laki. Ya, apalagi dihias dari mulai berangkat dari rumahnya dengan baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan ngobrol, ngomong ngarokok mana batal. Bacalah salawat, bacalah ayat kursi, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sambil berjalan. Bacalah doa Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka anta ghafurur rahim. Boleh. Ya Allah sempurnakan cahaya imanku. Ketika kelak nanti di yaumal akhir dalam keadaan gelap gulita, kita bercahaya di hadapan Allah dengan atmim lana nurana, sempurnakan cahaya kami ya Allah. Seorang yang punya wudu berangkat ke tempat salat, subhanallah, luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini paket subuh, Bu.
Ya, sekali lagi, doa, bangun tidur, kemudian berwudu, sholat, berdoa, silahkan berdoa apapun, baru makan sahur, tentu dipersiapkan dan makan sahur, dan kemudian ada tilawah atau baca Quran, dan kemudian sholat subuh. Ini paket sahur. Berikutnya, paket pagi sampai siang. Nih, ada enam usum paket punya, disebutnya paket lah. Setelah sholat subuh tadi, biasakan mudah-mudahan para bapak, para ibu juga insya Allah sama di masjid, beberapa masjid ada yang namanya adhkar sobah. Ya, baca al-ma'thurat pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Yang biasanya 1 kali, sekarang mah 3 kali karena banyak waktu. Rasanya seperti dimudahkan, ringan, enteng gitu ya baca itu. Kemudian dari mulai baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, yang kubro apalagi, ada Ali Imran, ada Toha, ada Bani Israel, ada Al-Mu'min dan seterusnya. Ya, ada sampai ke apa yang Al-Hasyr, ya. Huwallahul ladzi itu kan. Kemudian idza zulzilatil ardu, terus begitu. Itu kurang lebih 38 menit. Kalau dari subuh kita duduk 38 menit, itu tinggal sebentar lagi ke waktu syuruk. Apalagi baca khusus untuk sholawat di waktu Ramadan minimal 100 kali. Awali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Boleh yang panjang Allahumma sholli 'ala Muhammad abdika wa nabiyyika. Ada yang paling pendek Allahumma sholli 'alaihi. Segitu. 100 kali 5 menit. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma. Apalagi lingkan rasanya hati kita dengan Rasulullah SAW. Ya, ada Buya Ar-Razi mengatakan bahwa kita tercipta dari ruhnya Rasulullah SAW. Maka orang yang membaca salawat lebih sering, linknya kepada Rasulullah semakin kuat. Bisa jadi kita akan diselamatkan nanti oleh Rasulullah SAW nanti di sana. Karena kita banyak membaca salawat. Tuh, 100 kali berapa menit? Kurang lebih 5 menit lah. 100 kali. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang biasanya 1 kali 2 kali, di bulan Ramadan 100 kali. Bisa insya Allah. Mau paket umroh, mau paket haji bersama Rasulullah? Dua-duanya. Oke, kalau paket umroh cukup sampai syuruk, ditutup dengan 2 rakaat, pulang. Ya, di sini ada menjelang ada qailullah, silakan boleh. Amal soleh di rumah mangga, etama ibu bade kukumah, beberes segala macam balanja nyangakeun. Persiapan zuhur. Kalau paket duha, maka sampai kurang lebih 2 jam 10 menit dari setelah sholat subuh. Dan itu pahalanya umroh berhaji bersama Rasulullah disempurnakan. Tahan sedikit lagi. Mungkin ibu-ibu suka ada tadarus Quran bareng-bareng Bu ya. Seorang baca 1 ayat atau 2 ayat dilanjutkan gitu. Luar biasa. Insya Allah bisa kok. Dan dimudahkan di bulan Ramadan begitu. Oke, kemudian pulang amal soleh di rumah. Ada infak pagi. Saya ingatkan, ibu siapkan untuk sebulan Ramadan mau berapa infaknya? Mau kelas 2.000, kelas 5.000, kelas 10.000. Silakan. Bahkan ibu rencana di Ramadan di Idul Fitri mau ngasih uang ke orang tua, mau ngasih uang ke keponakan, mau ngasih uang ke anak-anak, siapkan dari sekarang dan bahkan niatkan infaknya di bulan Ramadan. Supaya pahalanya puasa pahala Ramadan. Siapkan ya keur mama, ya keur bapak, keur sarungna segala macam, ya keur pun anak begitu. Dalam rangka mendidik anak, ibu bisa katakan ini. Nih, Abi siapkan 500.000. Siapa yang paling sering ngebangunin Abi jeung Umi dina waktu subuh, ambil 500.000 tuh. Padahal kita niat infak. Kan ataun Bu, budak gaduh 500.000 dina Idul Fitri. Wah, gitu. Bari prestasi gitu kan, ngebangunin Umi sama paling sering gitu. Berlomba tah anak-anak gitu. Tapi kita niatkan infak. Terutama yang di sini saya maksudkan infak subuh. Infak pagi. Ibu bisa masukin ke kensleng masjid atau di rumah siapkan kensleng yang ini, ya, masukin ke sana tiap pagi. Ngan kade ulah di anggo masyar bumbu deui. Teu boga duit. Ya silakan aja ya, tapi bisi balik kereta. Oke, itu infak pagi. Kemudian ada qailullah. Silahkan istirahat, tidur boleh.
Tapi dengan niatan, ya Allah aku tidur, bismillah, bahkan nanti sampai malam aku kuat melaksanakan ibadah. Sunnah tidurnya. Double sebelum dahur ongko, pada duhur ongko. Argumentasi tentang menghemat energi itu. Dan pagi sampai menuju siang. Oke, siang harinya mungkin ibu ada aktivitas lain lah. Ya, misalnya yang mengajar, yang silakan. Saya langsung ke paket berbuka. Nah, ini dia. Menyediakan hidangan berbuka. Udah mulai langsung nih. Mungkin ibu keprak-keprak tiba di asar gitu kan. Makanya mungkin nanti pengajian istiqomah tidak asar ya. Pada duhur ya. Nah, nanti juga, nah kan tadi ada dari duhur ke sana saya tidak batasi, silakan ada aktivitas apa. Tapi dari asar ke sana mungkin ibu sudah mulai sibuk dengan masak dan segala macam. Allahu Akbar. Ini satu hadis dari Baihaqi yang artinya siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Tidak dibatasi suami, istri, anak-anak enggak. Siapapun. Ini buat ibu lagi. Maka baginya pahala semua pahala bagi orang-orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Apalagi kalau kemudian bisa ekspansi. Ya ke Bang Beca yang saum, ya ke Ustadz yang ngawuruk ngaji, ya pahalanya banyak tuh ibu. Begitu. Ya termasuk juga ibu-ibu yang head. Kan tidak punya pahala secara pribadi. Ibu bisa mendapatkan pahala dengan kata, ya Allah aku ridha dengan takdirmu, aku akan kejar Ustadz mana nih. Gitu. Pahalanya, bukan Ustadznya. Nah. Banyak nih amal solehnya bagus, sholatnya senantiasa berjamaah. Anda minta nih untuk uangnya silahkan, tapi saya pakai untuk paket berbuka sekarang. Itu tadi menyiapkan berbukanya, sekarang paket berbuka. Baca Al-Ma'thurat sore. Paling tidak baca Amsayna wa Amsal Mulkulillah. Alhamdulillah dan seterusnya. Ya. Al-Ma'thurat yang bagus itu ada pagi, ada sore bacaannya. Cuma beda Amsayna dengan Asbahna kan gitu ya. Ada. Baca Al-Ma'thurat. Paling tidak, kalau tidak ibu bersama-sama dengan anak, paling tidak bapak dan anak-anaknya. Kalau bapak tidak ada anak-anak, usahakan 5 menit minimal, 10 menit syukur. Baca dari mulai Amsayna. Karena apa? Di ujung kita haus, di ujung kita lapar, bahkan kita sudah mulai di hari-hari pertama, kedua, ketiga tuh ngadeg-deg lapar. Saat itu Allah sangat mendengar doa kita. Ini yang kemudian mohon maaf terlewat biasanya. Ibu masih sibuk masak kaditu kadiu. Si ade nonton TV, bapak nanyangan adan kaditu kadiu. Tina radio. Alhamdulillah ada leguk waktu Indonesia bagian Surabaya. Batal atuh. Rata-rata sibuk dengan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Nonton TV, ya Allah seserian, siapa pelawak gitu. Ya Allah Ramadan mah jangan gitu. Kalau mau silakan ada Agim, Quraisy Shihab gitu kan, terus Ustaz Abdul Somad. Silakan. Silakan. Itu paketnya tuh, ya. Berdoa sebelum adzan maghrib adalah doa yang mustajab. Sekali lagi, di ujung keterbatasan kita orang yang sedang saum. Lapar, haus, capek, tunduk. Ya, anak-anak kita, bolehlah anak-anak kumpulkan itu ditinggali gitu. Oke lah, nggak apa-apa itu anak-anak. Tapi kita ajarkan bahwa berdoa di ujung sore menjelang maghrib adalah saat-saat mustajab. Sok ada yang naon ngadoa ke Allah. Kan begitu diajarinya. Oke, ini paket kemudian berbuka, silahkan. Kalau mau sunnah sih, saya belum bisa nih. Kalau dibaca di hadits di sunnah itu, Rasul memakan kurma 3-5 selesai. Kemudian sholat maghrib. Sim kuring mah tilu namun tilu rawu. Bala-bala wajib. Kurma sunnah. Can caina, can kolakna. Allahu Akbar. Atau teka bagian berjamaah maghrib gitu kan. Nah ini perlu di-manage. Ibu, bulan Sa'ban ini silahkan dilatih kita. Anak-anak kita dilatih kira-kira kalau mau berbuka sekaligus sholat maghrib berjamaahnya seperti apa. Kita ngitung-ngitung gitu.
Ya, rata-rata kalau jongjon dengan berbuka bersama, itu bala-bala satampi itu habis semua. Ya, habis semua. Ya, akhirnya nggak kebagian sholat maghrib berjamaah. Nah, ini diantisipasi. Oke, diupayakan sholat maghrib berjamaah dan makannya juga seperti apa gitu kan? Bagaimana nih bapak-bapak yang punya jadwal jadi imam? Ya, ceramah kan harus disiapkan segala macam begitu kan? Ibunya yang mau ikut gitu kan? Seperti apa disiapkan segala macam. Silakan dilatih sejak bulan Sya'ban ini. Sehingga kemudian nyaman, sehingga kemudian yang tidak kaku nanti. Oke, maghrib selesai, silakan makan. Oke, kemudian paket malam terakhir. Paket malam diisi dengan sholat isya berjamaah diupayakan. Ya, apakah yang suka jadi imam silakan juga disiapkan. Mungkin harus menggunakan kendaraan gitu kan, tidak di tempat, tapi misalnya pakai kendaraan di sana silakan disiapkan. Kemudian sholat tarawih ini saya stressing. La'allakum tattaqun tadi. Inginkah kita naik kelas? Coba kalau hari ini kita masih baca Alhaakumut Takatsur di tarawihnya, kemudian ke sana sampai 11 rakaat itu An-Nas. Alhamdulillah. Ustaz lam yakunil. Cak, sugan atur naik kelas. Ya, besoknya dari bila tabah silahkan la'allakum tattaqun, naik kelas. Ya. Sekali lagi kalau mau ngukur kualitas kita di hadapan Allah seperti apa, sholat tarawihnya sendiri. Jangan bersama imam. Sebab imam sebentar ding, ya make ieu non patas. Nu lami teh ya make hor. Nu lama. Atau silakan ngobrol dengan Bapak DKM. Saya pernah mengusulkan ke Bapak DKM, alhamdulillah di perom kami itu sampai membeli Quran besar dengan standarnya. Jadi kalau mau Al-Baqarah dari awal boleh. Misalnya halaman 4 ya. Halaman 4 itu ada berapa baris? Ada 14, 7 baris untuk rakaat pertama, 7 baris untuk rakaat kedua, 7 baris untuk rakaat ketiga. Kalau 4 rakaat. Tapi kalau cuma 2 rakaat, maka 1 halaman untuk 1 rakaatnya. 1 halaman. Selesai salam, berdiri lagi, buka, baca lagi nanti. Begitu. Mau naik kelas, silakan siapkan. Kecuali tidak mau naik kelas gitu kan. La'allakum tattaqunnya tidak pernah tercapai, tidak naik kelas kita. Subhanallah ya. Ini sekali paket malam sampai kemudian terakhir tidur kita diusahakan tidurnya setelah tilawah Quran lagi. Alhamdulillah ada bapak-bapak yang punya hanca gitu kan, satu malamnya 1 juz. Ibu-ibu juga begitu, alhamdulillah. Itu sangat bagus. Silakan pulang ke rumah. Mau langsung tidur atau seperti apa dihisab dulu gitu kan. Ini paket malam. Nah, ini yang terakhir nih, paket ketika bapak-bapaknya beritikaf. Ini juga perlu dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Saya yang beralasan PNS mah udah tuh bisa ngajar begitu ya beralasan. Komo teh akhir can turun mah. Gitu kan. Beralasan turun nanti tanggal 25 Ramadan kan. Sehingga itikaf hanya di malam likur-likuran, itu juga sudah bagus kalau dibanding jeung Nutara. Bertanya ke diri, ya Allah, kapan gitu? Ya, mudah-mudahan nanti jangan pun bojo bersepakat lah. Sebab di rumah sekarang tinggal berdua lagi, tinggal modal gitu. Yang nubung setos kuliah, nutilu kesnarika, sing rek iraha asep ridwan gitu. Ada goan mawat gitu, menyesal ya. Karena dengan membantu suami menyiapkan keperluannya untuk itikaf dan selalu siap sedia menjaga keluarga, rumah, kaum perempuan memperoleh pahala yang besar atas kesiagapannya termasuk yang diperoleh oleh para suaminya. Suaminya sholat, suaminya baca Quran, suaminya zikir, suaminya berdoa, maka sang ibu mendapatkan bagian pula. Tanpa bapaknya dikurangi. Dan ibu plus dengan yang punya ibu. Ini sekali lagi pahala melimpah buat para ibu. Kalaupun berikutnya mau nyiapkan kue lebaran, luruskan niat Bu ya.
Dan ternyata tamu teh tarang emang kue beak kurang sampai 3 bulan beak nate gitu. Paribasa keur tamu dapat tamu ge baroga akhirnya teh kecuali nu araneh meureunnan. Ai kue kitu keneh kuah kitu mentega mah bosen urang dingal teh. Beak tangar ku tuan rumah kan gitu. 3 bulan beak nate masyaallah. Ini ada satu hadis, barang siapa mempersiapkan seorang pejuang maka sungguhnya ia telah berjuang. Itu sama. Ya, barang siapa mempersiapkan ibu untuk bapaknya, maka ibu dapat pahalanya. Ini Allahu Akbar, saya merindukan sunnah ini terjadi di kita hari ini. Meskipun ada di antara beberapa masjid yang sudah menyiapkan tempat untuk mereka-mereka yang itikaf 10 hari, tapi masih belum banyak. Ya, yang saya tahu Darul Mutakin misalnya, yang sudah, kemudian Darul Fityan juga sudah dilaksanakan. Entah di sini, di Perum saya juga belum, yang paling lelikuran lah, malam 21, 23, itu kan sudah terbiasa. Tapi 10 hari terus-terusan, apalagi dengan siang harinya, belum biasa. Padahal sunnahnya, siang malam. Bapak-bapak pada ngantosan pensiun, Pak. Ges pensiun, nyeri cangkeng, nyeri awak. Akhirnya itu bisa. Gusti Allah Akbar. Nah ini dia nih hadisnya Bu ya. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Subhanallah. Siapa seorang hamba yang sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika dalam mukim. Ibu head datang. Itu kan sakit dalam bahasanya. Apalagi dari kata-kata, "Ya Allah, aku ridho dengan takdirmu ini." Maka tetap dapat pahala sebagaimana ibu biasa. Ya Allah, kalau tidak begini, saya akan tetap sahur. Kalau tidak begini, saya baca Quran. Kalau tidak begini, saya akan ke masjid. Tapi aku ridho dengan takdirmu, aku melaksanakan itu malah jadi haram. Maka pahala itu tetap ngocor buat ibu. Niatnya yang paling penting. Ya katakan sekali lagi, ketika tamu, "Ya Allah, aku ridho." Meskipun jam 5.25, 5 menit lagi mau adzan maghrib, tetap aja katakan itu. Teteh kita ya, yang kadang-kadang, "Teh bangun." Ma, teteh akhirnya tidak dibangunkan kan? Nah, kebiasaan itu ke bawah sama ibu, jadi ibu-ibu. "Ma bangun." Juga ke teteh. Nah, mama mah kerhet. Akhirnya ada kebiasaan yang kemudian ke bawah sampai bersih. Keberangan subuh nata. Nah, kalau boleh saya sarankan, ya terutama untuk yang tuh di sana, yuk apalagi kalau sudah tidak haid gitu kan, tidak ada halangan. Allah membuka selebar-lebarnya kebaikan buat para ibu. Tentu para bapak jangan cemburu. Kalau bapak yang membiayai dalam segala sesuatu kebutuhan ibu, maka pahala itu selain kepada ibu, kepada bapak juga. Insya Allah. Asal dengan keriatan, "Ya Allah, aku berinfak untuk keluargaku." Gitu ya. Tong bari baut gitu. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue. Sebagai disebut dalam hadis, "Ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa inqala." Amalan yang paling cintai Allah taala adalah amalan yang continue meskipun jumlahnya sedikit. Tadi ada yang nanya, "Ustaz, bagaimana kalau untuk infak sebulan disakaliguskeun?" Cek simureng saha Bu, ngan bulan berikut infakna kudu sagede kitu. Kan continue berarti sebulan-sebulan kan gitu ya. Ramadan misalnya 500.000 ke infak hungkul. Mangga Sawal juga 500.000. Berikutnya 500.000. Oh, atuh berat nyangges 2.000 lah. 2.000 terus gitu. Sehingga satu saat 5.000, satu saat 10.000, silakan. Tapi sekali lagi direncanakan. Ya. Untuk beli, bahkan persiapan keuangan itu, ya niatkan untuk beli baju, beli kue ke saudara, nih siapkan infak. Apalagi sekarang ada budaya tukeran duit kanu heuras. Seberapa juta gitu kan. Alhamdulillah kita bahagia memberinya, tapi niatnya harus niat infak. Bahkan kita berikan secara simbolis di waktu Ramadan, bagikannya nanti Idul Fitri. So, kalau dibagi Idul Fitri, pahalanya pahala Idul Fitri. Kalau di Ramadan, pahalanya pahala Ramadan begitu. Ya, silakan ini disiasati, bukan disiasati. Kita menginginkan istimewa di Ramadan. Allahu Akbar. Terakhir yang saya sampaikan, seringkali amaran itu berlalu tanpa niat. Ibu masak-masak.
Ibu nyuci-nyuci, ibu bebersih-bebersih, tapi tanpa diniatkan, "Ya Allah, ini ingin engkau catat sebagai amal salehku." Begitu. Ya. Bangun-bangun, tapi tarang doa, kajaman, tarik tengah doa. Lebah, Allah. Sudah kita lakukan, tinggal meluruskan niat saja, maka itu. Kan ada satu dari para ulama tuh, sesuatu yang bisa menyebabkan amal kecil menjadi besar adalah niat. Dan amal besar jadi kecil juga adalah niat. Kita mengingat amal besar memang dicatat besar, amal kecil dicatat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus niat dari kita ya insyaallah. Oke, selesai. Di bagian akhir Ibu sekalian, kita belum ditentukan oleh Allah bisa masuk Ramadan. Makanya doa Rajab kemarin, kalau kemarin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, sekarang Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Tambahkan wa baligna Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar menurut pandangan para ulama adalah bonus dari Allah. Akan Allah berikan kepada siapa yang mereka bersungguh-sungguh sejak awal. Kalau Lailatul Qadar jatuh tiap tanggal 20 malam 27, yang tidak persiapan, amarahan tanggal 27. Bisa jadi begitu. Tapi begitu tanggal 27 dia itikaf ngaguher gitu. Dan tidak sungguh-sungguh. Sementara kita yang sudah sangat persiapan, bahkan sejak tanggal 1 kita minta Lailatul Qadar. Kalau turunnya di awal-awal, kita minta aja. Sampai kemudian berakhir Ramadan pun kita minta. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan itikaf di bulan Syawal. Pernah. Karena di bulan Ramadan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu artinya tetap amalan yang dicintai Allah itu adalah yang continue. Jangan sampai ya waktu bulan Rajab kita menanam, Sya'ban kita menyiram, Ramadan kita menuai, di Idul Fitri kembali kepada kesucian. Harusnya begitu. Jadi semakin meningkat kesuciannya karena sebagai bayi yang tidak punya dosa gitu kan ingin tetap dipertahankan. Begitu. Ada satu lagi teori yang tahu teori bahwa dalam diri kita akan berubah berubah ketika kebiasaan itu berlangsung minimal 21 hari. Bangun subuh untuk sahur jam 3 selama 21 hari, maka otot dan otak kita akan langsung menyuruh bangun pada jam 3. Lihat orang tua kita. Pada begitu. Tapi jangan sampai di tengah itu ada bolong. Sebab ketika bolong 1 hari kembali lagi ke awal. Oleh karenanya sekarang saya paham kenapa di Idul Fitri bulan Syawal kembali kepada dulu. Karena bangun sahurnya dibangunkan. Tidak jadi kebiasaan. Tidak menjadi bangun jam 3 itu udah panggilan diri gitu bangun. Otot dan otaknya tidak kembali. Silakan. Ya, kita akan coba buktikan teori ini. Bangun jam 3 atau setengah 4, ujuk-ujuk bangun selama 21 hari saja. Hari ke-22 akan otomatis bangun begitu. Mau ditargetkan bangun jam berapa silakan. Ya, sekarang adzan subuh hampir di setengah 5. Ya, mungkin paslah kalau jam 3 lebih dikit lah. Baik, sajam kirang langkung para ibu, para bapak, sim kuring ngadugikeun persiapan Ramadan, plus dengan yang kedua adalah pahala melimpah untuk para ibu. Tapi bapak-bapak juga insya Allah kebagian kalau apa yang dilakukan ibu modalnya dari bapak insya Allah ya. Itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampaikan dengan keluarga Bu ya. Mumpung masih ada 1 bulan dan kita bersiap insya Allah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Jazakumullah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.